Berikutnya pembahasan kita kali ini terkait dengan manajemen berkas klaim ya, terutama berkas klaim untuk pasien BPJS. Oke. Nah, ini kan umumnya diakses atau dibutuhkan oleh bagian klaim di unit rekam medis ya. Jadi untuk user rekam medis itu nanti ada di situ menunya berkas klaim ya. Ada nanti terbagi menjadi 3, rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap. Oke, sebelumnya kita juga sudah menambahkan modul untuk monitoring ya. Di sini monitoring fungsinya untuk memantau kelengkapan data isian rekam medis elektronik, terutama yang kaitannya eratnya itu dengan klaim. Seperti ada kebutuhan untuk apakah ini sudah ditandatangani oleh dokter atau tidak, terutama di resume medisnya. Kemudian apakah diagnosa utamanya juga sudah ada sesuai dengan ICD atau belum. Kemudian pengisian swabnya, ICD 9 sampai dengan pelaporan CRS itu terisi atau tidak. Oke, nah ini juga sama terbagi dari rawat jalan, rawat darurat, rawat inap. Nah dari sini nanti kemudian bagian rekam medis itu mungkin bisa melihat seperti ini pasiennya belum ditandatangani oleh dokter. Nah nanti bisa diinfokan ke DPJP-nya atau ke dokternya untuk minta untuk melakukan verifikasi rekam medis atau resume medisnya gitu loh. Setelah dirasa oke, nanti dokter bisa memberikan tanda tangan elektroniknya di resume medis elektroniknya juga, termasuk sampai dengan diagnosa utama. Jadi ada kasus-kasus misalkan dokternya tidak mendapatkan kode yang tepat, biasanya kan dia nanti mengisinya secara bebas diagnosanya apa, nanti bagian coder itu bisa melakukan pengkodean yang sesuai gitu kebutuhan klaim, kira-kira kode ICD-nya berapa. Jadi nanti tinggal diedit aja. Untuk melihat isiannya kan nanti dia bisa pantau di sini kayak gitu. Seperti ini diagnosanya, kemudian ini waktu pengisian swabnya. Jadi dari unit coder itu nanti kan tinggal bisa mantau. Jadi clinic pad-nya itu kelihatan gitu. Oke, kita masuk ke dalam berkas klaim ya. Nah di sini di menu berkas klaim rawat jalan, di sini ada dilihatkan ini untuk kunjungan pasien rawat jalan, untuk tanggal kunjungan kapan, kemana, kemudian nomor SCP-nya apa. Nah di sini ada contoh kasus yang tidak terisi nomor SCP, berarti memang antara kunjungan rawat jalannya itu tidak dikaitkan atau tidak diisikan nomor SCP-nya di situ. Karena ini memang yang ditampilkan di sini adalah pasien-pasien yang sudah selesai pelayanan ya, sudah selesai pelayanan dan hanya untuk pasien BPJS. Oke, jadi yang sudah selesai pelayanannya dan pasien BPJS otomatis harusnya ada nomor SCP-nya gitu. Kalau SCP-nya ketika dibuat itu melalui menu bridging dan sekaligus melakukan pendaftaran, itu biasanya nomor SCP-nya langsung masuk, langsung connect secara otomatis. Tapi ketika SCP-nya dibuat tersendiri, kemudian registrasi kunjungannya di input tersendiri, nah itu nanti terpisah dan itu harus dikonekkan secara manual gitu. Untuk pencariannya kita nanti bisa lakukan sini, kita mau menampilkan poli yang mana, statusnya yang sudah terverifikasi atau belum, kemudian yang tanggal kunjungan kira-kira kapan gitu. Oke, kita ambil contoh ya, misalkan seperti ini. Jadi ini tinggal dicek dalam berkas klaim ya, ini ada seperti yang sudah. Ini kan memang bukan modul baru ya, cuman kita update supaya lebih mudah lagi, terutama dalam hal untuk mengetahui mana yang sudah diproses atau sudah diverifikasi ya, isiannya lengkap, berkasnya lengkap, mana yang belum gitu. Jadi kalau dia belum terverifikasi seperti ini ya, bisa dilihat langsung. Oke, nah nanti kemudian tinggal klik untuk verifikasinya. Oke, ketika ya dan ini berstatusnya sudah diverifikasi, ini kita bisa langsung tarik cetak PDF juga gitu, sama seperti biasa. Oke, itu untuk yang rawat jalan. Nah ini jadi di sini juga bisa ketahuan nih, oh ini ternyata nomor SCP-nya belum masuk. Karena kalau dia belum masuk, nanti masalahnya itu di sini ya, data SCP itu tidak ditemukan jadinya karena memang nomor SCP-nya tidak masuk. Nah kemudian itu untuk yang rawat jalan, kita masuk ke rawat darurat ya, atau lebih tepatnya di pasien-pasien kunjungan UGD tapi yang rawat jalan.
Jadi ada pasien UGD yang kemudian lanjut rawat inap, itu dia tidak masuk di sini. Jadi kalau bedanya dengan di kunjungan poli tadi ya, yang hanya masuk ke yang tidak apa istilahnya, yang tidak masuk ke rawat inap. Kalau di poli tadi kan hanya yang sudah selesai dan BPJS, ini pun sama, sudah selesai pelayanan BPJS dan pulang. Ya, artinya rawat jalan UGD, tidak lanjut rawat inap. Berkas klaim nanti pengecekannya di sini. Oke. Nah, untuk yang tanda-tanda centang ini di sini kita bisa memilih gitu, bisa memilih mana yang kita gabungkan dalam berkas verifikasi. Kalau kita hilangkan centangnya seperti ini kalau kita mau tarik dia nggak masuk. Ini hanya resume medis sama SCP. Tagihannya nggak masuk. Kalau ingin masuk dicentang saja, kemudian dicek lagi. Nah, dia masuk sampai ke tagihannya. Oke, seperti itu. Itu pun berlaku sama. Jadi misalkan nih kita hilangkan SCP dengan rincian tagihan. Kemudian ketika kita verifikasi 82353 pasiennya yang ini, kita cek berkas klaimnya lagi. Nah, ini hanya ada resume medis. Kita lanjut ke rawat inap. Tampaknya sedikit berbeda. Di sini ada nomor SCP dan ada status pembayaran BPJS-nya, apakah dia sesuai hak atau dia selisih. Ya, sebagai informasi tambahan buat coder atau buat bagian pengurusan berkas klaim. Ini juga sama, ada nomor SCP. Kemudian yang tampilkan di sini juga adalah status pasiennya BPJS dan yang sudah selesai pelayanan atau sudah pulang dari rawat inap. Ya, jadi kayak gini. Ini juga sama, ada nomor SCP, ada resume medis. Nah, ini nanti sudah ada ketambahan dengan SPRI sesuai info dari kantor cabang BPJS setempat. Itu katanya mereka minta lagi diberlakukan lagi ya aturan untuk melampirkan SPRI. Jadi kalau SPRI-nya dibuat lewat bridging, itu kan nanti tersimpan nih lognya, nanti akan tercatat masuk di sini, nanti ditampilkan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau seperti ini kan juga ada data laboratoriumnya, ada data SCP-nya, resume medis, ini SCP-nya. Nah, nomor SCP yang diinput nih salah nih. Ini nomor SCP sebenarnya nomor registrasi rawat darurat. Ya, makanya di sini data SCP tidak ditemukan. Nomor SCP harus diisi dengan 19 digit nomornya. Oke, coba kita set, kita lakukan verifikasi. Ya, berhasil. Kita cek juga sama. Oke, sudah masuk datanya. Kemudian kita bisa langsung cetak PDF. Ya. Nah, jadi nanti sebenarnya prosesnya tuh dari 2 tahap ini ya. Di sini monitoring kelengkapannya. Kemudian di sini nanti untuk manajemen berkasnya, kemudian akan ketahuan nanti dari sini mana yang sudah selesai diproses dan mana yang belum. Oke. Sekian, terima kasih untuk manajemen berkas klaimnya.